Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di YouTube-nya aku, Sidkia Atin Official. Bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian tulis berbasis komputer ataupun biasa kita kenal dengan UTBK, teman-teman harus mempersiapkan beberapa strategi ya. Di sini aku akan sharing beberapa konsep belajar yang sudah aku terapkan saat menghadapi untuk masuk seleksi di perguruan tinggi negeri pada zamannya aku dulu. Dulu aku masih pakai kertas ya teman-teman, tapi kalau sekarang sudah by komputer. Teman-teman, yang paling pertama adalah teman-teman harus mempersiapkan materi yang sesuai dengan kisi-kisi ujian teman-teman. Nah, caranya gimana kak untuk mengetahui kisi-kisi ujian? Teman-teman bisa lihat ataupun teman-teman bisa mencari informasi ke guru ataupun di soal-soal tryout sebelumnya. Itu biasanya akan terlihat ataupun akan ada materi-materi apa yang biasanya sering keluar pada saat ujian. Nah, ketika teman-teman sudah tahu nih, sudah tahu materi apa aja, kisi-kisinya apa aja, ketika sudah terkumpulkan, maka teman-teman akan lebih enak gitu pada saat belajar. Ketika teman-teman akan belajar A misalkan, itu teman-teman sudah ready materinya, dan fungsinya adalah kenapa kita harus mempersiapkan materi dan kisi-kisi agar belajar kalian itu tidak kemana-mana teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bilang bukannya lebih baik kita belajar hal yang sebanyak mungkin kak, iya, tapi itu akan menghabiskan waktu teman-teman gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman tahu materinya dan kisi-kisinya. Kemudian buat jadwal belajar ya teman-teman. Fungsinya apa sih kak? Kita perlu membuat jadwal belajar agar belajar kalian itu lebih terstruktur teman-teman. Dan kalau teman-teman sudah buat jadwal belajar, teman-teman bisa buat di wallpaper HP ataupun tempel di kamar ataupun di mana gitu, yang membuat teman-teman ingat untuk belajar. Dan bikinlah misalkan 1 minggu itu teman-teman belajar selama 3 kali, dan satu harinya gak usah banyak-banyak deh, misalkan satu harinya itu 1 jam belajar, dan itu harus konsisten teman-teman. 1 minggu 3 kali, 1 minggu 3 kali, sampai seterusnya, sampai kamu menjelang hari H ujian UTBK itu tadi. Dengan jadwal yang telah teman-teman buat itu tadi, teman-teman harus konsisten. Kenapa harus konsisten? Karena ketika teman-teman konsisten, itu teman-teman akan mengingat materinya itu lebih enak teman-teman. Jadi kamu nggak perlu susah payah menghafal, tapi kalau misalkan materi itu kita pelajari berulang kali, itu akan lebih mudah untuk tersimpan di memori kita. Kemudian yang nggak kalah penting juga adalah perbanyak tryout teman-teman. Nah, ini juga penting banget teman-teman lakukan secara kontinu, karena fungsinya apa? Fungsinya agar teman-teman itu bisa berlatih tentang ketepatan waktu menjawab soal-soal tersebut. Karena ketika kamu nanti menghadapi UTBK, teman-teman itu bukan hanya dibutuhkan kecerdasannya aja, tapi ketepatan waktu dalam menjawab soal-soal itu juga sangat penting teman-teman. Nah, fungsinya kamu perbanyak tryout adalah agar kamu itu terbiasa menjawab soal-soal, dan kamu terbiasa melihat berbagai macam tipe soal-soal. Di era sekarang cukup mudah sekali ya teman-teman untuk mengikuti tryout gratis, entah itu dari Play Store ataupun dari website ataupun dari Instagram. Kamu bisa mencari informasi dan mengikuti tryout gratis tersebut. Dan setelah kamu mengikuti tryout, jangan lupa untuk evaluasi teman-teman. Fungsinya apa sih kak evaluasi? Agar teman-teman itu mengetahui di mana sih kelemahanku, di mana sih kelebihanku. Nah, ketika teman-teman menemukan kelemahan teman-teman harus lebih meningkatkan lagi di mana kekurangan teman-teman itu tadi. Misalkan di materi X kamu kurang mahir, ternyata pada saat tryout dari materi X kamu selalu salah gitu ya, ataupun kamu selalu kesulitan dalam menjawab. Artinya kamu harus lebih tingkatkan lagi di materi X tersebut. Jadi menurut aku kamu nggak perlu menerapkan konsep menghafal ya teman-teman, karena kalau aku pribadi gitu ya, kalau menghafal itu lebih mudah untuk hilangnya. Tapi kalau konsep dengan konsistensi ataupun konsep belajar terus-menerus, itu lebih lama akan tersimpan dalam memori kita. Jadi pada saat kamu ujian, otomatis kamu akan mengingat materi-materi apa aja yang sudah kamu pelajari ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu adalah beberapa hal yang dapat aku sharingkan di video kali ini. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa tulis di kolom komentar
ataupun langsung DM ke Instagram aku @sitkiatin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.